Iya. Apa yang paling mendesak untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan? Daerah perbatasan yang memang harus mendesak untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yaitu tentang jaringan telekomunikasi, yaitu yang memang haruslah memang harus ada, yang harus stabil. Kemudian listrik masih itu menjadi perhatian kita karena listrik ini kan sekarang PLN ini kan kita dari perbatasan, dari Badau, Badau, Entekong, kemudian Jagoi Babang, kemudian sampai itu kan menggunakan listrik Malaysia. Bahas itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Aun Yuniar di podcast Satu Kata di kanal Public Insight. Kali ini kita kedatangan tamu Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Insinyur Haji Prabasa Anantatur MH. Selamat datang Bang Mas. Selamat datang, terima kasih kepada Satu Kata Podcast. Iya, Mas In, gimana? Sehat Bang? Sehat, Alhamdulillah. Hari ini baru nyampe ini ke Pontianak. Dari Sambas Bang ya? Dari Sambas, kurang lebih dari tanggal 2. Harus sampai tanggal 9 nih. Kaitan dengan reses sih soalnya Oke. Gimana kondisi sana Bang? Kondisi di sana kebetulan baru hari ini tanggal 9 pas ulang tahun Kota Sambas dilaksanakan di Istana Al-Bazukubillah. Amin. Ramai di sana pas ulang tahun yang ke-395. Yang sekaligus perpindahan tuh? Perpindahan ini nanti memang agak berbeda. Ini berbeda. Jadi nanti dilaksanakan pemindahan ibu kota Singkawang itu ke Kota Sambas. Itu tanggal 15 Juli. Karena Sambas memang berbeda dengan provinsi lain. Jadi kabupaten lain, mohon maaf. Jadi kalau Sambas itu pindah ibu kota, yang Mekar itu Kabupaten Bengkayang. Bengkayang, Nah itu berkat dari Undang-Undang Nomor 10 1999 dengan dimekarkannya Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sambas, ibu kota Singkawang pindah. Dan kebetulan saya waktu itu pertama menjabat jadi wakil bupati Sambas periode 2001 2006. Ya. Jadi kurang lebih sudah hampir 25 tahun lah. Alhamdulillah masih sehat. Alhamdulillah. Nah, kira-kira bagaimana menarik isu-isu yang berkembang barangkali itulah di prokes ini isu strategi apa yang Bang, kita ngobrol santai ya Bang ya? Iya Bang, santai. Sambas kan sebagai beranda terdepan di Indonesia khususnya di Kalimantan Barat. Ya, bunyinya begitu. Ya, wajah Indonesia kan dilihat dari Sambas. Ketika orang Malaysia masuk Sambas, inilah wajah Indonesia. Iya. Nah, mengapa kawasan perbatasan menjadi prioritas pembangunan nasional Bang? Menurut Abang gimana Bang? Kawasan perbatasan di Sambas. Jadi sebetulnya begini. Pengalaman saya waktu menjadi wakil bupati Kabupaten Sambas, Menteri Keuangan kita menyebutkan pada waktu itu berbahagia sekali bagi daerah-daerah yang mempunyai kawasan perbatasan karena Indonesia akan membangun daerah fokusnya di perbatasan karena perbatasan itu berandanya Indonesia. Jadi kalau mau melihat Indonesia itu katanya jangan melihat Jakarta, harus melihat di perbatasan. Kondisi perbatasan gimana nih Bang? Nah itu tadi makanya kalau kita melihat kondisi perbatasan itulah isu-isu yang strategis tentunya isu-isu yaitu pertama jelas pada saat itu ini saya sedikit menceritakan pengalaman waktu saya jadi wakil bupati boleh. Jadi itu minimnya infrastruktur sudah jelas untuk daerah-daerah perbatasan. Kemudian kesenjangan ekonomi itu yang jelas. Kemudian rawan kejahatan. Nah itu
yang kalau kita bicara daerah kawasan perbatasan. Khususnya rawan penyelundupan. Iya, itu tidak ada Indonesia itu kalau tidak ada perbatasan, karena adanya negara pasti ada negara, ada perbatasan antara negara-negara. Nah, kalau kondisi saat sekarang kalau dibandingkan dengan yang dulu, ya tentu cukup baik saat sekarang. Itulah dengan kondisi saat sekarang. Kalau Kalimantan Barat ini memang berbeda ya dengan daerah provinsi yang lain. Ya, jadi Kalimantan Barat ini cukup luas, satu kali Pulau Jawa. 2 kali katanya. Iya, Pulau Jawa. Kalimantan sangat luas. Ya, dengan 174 kecamatan, 1884 desa dan 89 kelurahan. Dan kita tahu punya 12 kabupaten ya dan 2 kota. 2 kota dan daerah perbatasannya itu bayangkan dari Badau ya, Kapuas Hulu ya, Sintang, kemudian Sanggau, kemudian Bangkayang ya, Sagoi Babang ya, Badau, Entekong, kemudian Aru. Nah, itulah. Dan insya Allah yang sedang diperjuangkan oleh kita kita dengan pemerintah kabupaten, kemudian provinsi, yang mana pemerintah provinsi cukup mendukung betul, apalagi pusat tentang Aru ini. Nah, inilah khusus Sambas ini memang agak berbeda dengan provinsi kabupaten-kabupaten lain, khususnya daerah perbatasan ini ya, mereka punya 2 kawasan perbatasan, satu lewat darat itu Aru, dan satu lewat laut. Nah, perbatasannya juga berbeda nih. Satu memang di darat ini lewat, kalau kita bicara etnis tuh etnis Dayak. Kalau di pantai ini etnis Melayu. Dari Melayu ini memang dari itu. Itulah kondisinya. Ya. Itulah kondisi yang ada saat sekarang ini. Tapi kalau kita bicara perbatasan tentu ini kawasan perbatasan ini tentu tadi sudah disampaikan beranda depan negara kita ini ya. Yang mana kita tahu bahwa dulu menjadi beban, memang harus ada beban daerah perbatasan, tapi ya itu kondisinya kalau tidak ada. Makanya kita selalu bilang beranda depan negara itu dari pusat Kalbar ini ya, kita usahakan menjadi pusat industri hijau bernilai tambah ya. Yang mana bagaimana kita memanfaatkan 5 kawasan perbatasan ini. Insya Allah kemarin di pusat pun sekarang menjadi perhatian buat kita ini. Nah, kawasan perbatasan ini ya, beranda ini kita juga perbatasan ini ada beranda depan ya, kita ini mencerminkan citra kedaulatan dan kemajuan Indonesia di mata dunia. Inilah ya. Nah, ini pun sudah termasuk dalam dokumen RPJM ya, JPNN tahun 2025-2045, kemudian RPJMD Provinsi Kalimantan Barat juga masuk di sini ya, kaitan dengan gubernur dan wakil gubernur kita yang baru ini. Saya rasa itu. Baik, Bang. Oke. Bang, Abang kan sebagai wakil ketua DPRD. Bang, peran DPRD provinsi dalam pembangunan perbatasan itu seperti apa sih, Bang? Di antaranya fungsi budgeting, bahkan prioritas anggaran seperti struktur jalan, jembatan, koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Sambas gimana, Bang? Ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa Kalimantan Barat ini mempunyai 5 kawasan perbatasan. Nah, kaitan dengan fungsi DPRD ya, kaitan dengan adanya budgeting khususnya daerah perbatasan ini, khususnya daerah Sambas lah kalau kita bicara ini, tentu menyesuaikan kebutuhan prioritas lah. Nah, tentu kita memastikan anggaran ini ya kaitan dengan infrastruktur, yang mana jalan dan jembatan khususnya daerah perbatasan di Sambas ini ya cukup baik ya, dibandingkan di kawasan-kawasan perbatasan yang lain. Mana kalau kita bicara untuk kawasan perbatasan di Aru ya, Aru
itu sudah cukup baik ya. Yang mana pada saat itu kita menyelesaikan jalan dari Singkawang, Tebas, bypass Sambas sampai ke Aruk itu menggunakan dana Asian Development Bank, sehingga yang terbaik udah sekarang udah baik, udah bagus. Nah, kalau Aruk itu sudah nyambung kemana-mana, Aruk, Sungai Bening sampai ke Temajo itu udah cukup baik, udah cukup bagus. Dan saya juga kemarin baru pulang dari sana, ngecek ke sana, kemudian Aruk, kemudian Galing, kemudian sudah bisa tembus lewat jalan Bantanan 1, Bantanan 2, tembus Sukura sampai Paloh, udah nyambung juga. Ya, semuanya sudah cukup baik. Aruk, kemudian sampai Galing sampai Kartiasa, langsung tembus ke Pontianak kan, jalan lewat Kartiasa udah jalan lingkar. Sudah baik. Jadi tembus ke Jagoy juga artinya. Tembus ke Jagoy kan? Ya, kalau tembus Jagoy itu nanti kita harus lewat Sambas dulu. Nah, itu yang kurang itu. Jadi memang nanti center line-nya harus dibuat. Kan tadi Aruk sampai ke Temajo kan lewat Sungai Bening itu kan, udah bagus. Jadi Aruk sebenarnya lewat Sintimo, ya Sintimo langsung bisa tembus ke Bengkayang, Jagoy. Itu yang lingkar luar gitu, Bang? Iya, lingkar luar itu. Lingkar luar perbatasan. Itu bisa lewat sana. Itu yang harus kita tuntaskan. Kalau kita lihat center line perbatasan antara Aruk sampai ke Badau, ya kurang lebih jalan perbatasan kalau ditembuskan tuh ya sekitar kurang lebih 500 km lah. Ya itu memang jangka panjang barangkali itu ya. Jadi kalau masalah fungsi DPRD ya kaitan dengan pembangunan kawasan perbatasan, tentu saya selaku wakil ketua DPRD ya terus mendukung khusus daerah-daerah yang punya kawasan perbatasan itu, tentu secara prioritas tentunya. Nah, ini sinilah ya memang kita juga selain kita punya hak budgeting, kita juga mengevaluasi lah penyesuaian ataupun alokasi anggaran yang sejalan dengan kebutuhan yang nyata di lapangan. Kira-kira begitulah ya, tetap kita mendukung lah. Oke. Bang Masa, apa bentuk pengawasan DPRD terhadap proyek-proyek infrastruktur strategis di Sambas nih? Proyek-proyek kaitan dengan pengawasan DPRD terhadap proyek-proyek infrastruktur yang strategis di Sambas, ya tentu kita memantau pelaksanaan proyek mulai dari perencanaan ya yang dilakukan oleh pihak eksekutif ya, kaitan hingga penyerahan sesuai dengan jadwal spesifikasi yang ditetapkan tentunya. Nah, tentu kita harus memastikan ya kualitas ya hasil pembangunan yang memenuhi standar yang bermanfaat bagi masyarakat. Karena ini kan sudah melewati sudah tahapannya udah jalan nasional tentunya. Ya. Nah, kalau kita bicara jalan itu kan ada levelnya, macam waktu Aruk gitu ya. Aruk pada tahun 2021 mulai kita buka, itu non status lah ibaratnya. Pada saat wakil-wakil bupati kita buat jalan statusnya jalan kabupaten. Habis itu kan dengan alignment yang tinggi, yang dikenal dengan kalau di sana Aruk itu letter S. Kalau kita puncak di letter S itu kalau melihat pemangkat kelihatan itu luar biasa. Sekarang sudah tidak kelihatan lagi karena sudah jalan nasional. Nah, itu kan kita harus melihat memastikan kualitas hasil dari pembangunan yang memenuhi standar yang bermanfaat bagi masyarakat. Ya, itulah yang sehingga sekarang statusnya cukup baik dan kemudian mengawasi penggunaan anggaran yang dilakukan dari pihak-pihak tertentu yang melaksanakan. Kira-kira gitulah, dan tentu mendorong transparansi informasi. Kira-kira begitu. Sahabat Satu Kata, kembali bertemu dengan saya bersama Pak Prakasa Anutatur, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Iya, baik. Terima kasih Pak sudah datang. Jadi di segmen ini memang kami semacam ronda pikir berdua khusus untuk kebetulan lama nggak jumpa Kim. Siap. Oke, Pak Prakasa ini. Tadi kan serius sekali nih bersama Bang Luhut ya. Ini ada pertanyaan. Banyak masyarakat mengenal
Bapak sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar. Tetapi menurut Bapak, siapa sih sebenarnya Prabasa Anantatur di luar jabatan politik? Ya seperti biasa ya. Saya memang sehari-hari jadi wakil ketua DPRD Provinsi Kalbar. Alhamdulillah ini masih dipercaya sama orang Sambas, dipilih nih wakil yang keempat. Oh ya. Ya, sebelumnya jadi wakil Bupati Sambas periode 2001-2006. Ya saya biasa selaku orang tua tentunya ya, mempunyai seorang istri ya 3 anak lagi. Jadi sehari-hari ya itu selain kita bicara politik, bicara olahraga. Kemudian saya hobi olahraga. Oh ya. Ya, kemudian memang olahraganya memang dari SMA, kuliah, yang memang olahraga yang agak sedikit bela-bela diri orang yang itulah. Dari judo, kemudian naik di tinju, nah itulah hobi-hobi gitulah, motor gitu. Motor juga ya Pak Prabasa ya. Saya bukan jadi pembalap, tapi suka mengadakan kegiatan balap lah dulu waktu masih mahasiswa gitulah, kira-kira gitu pada masa-masa saya dulu. Jadi event-event juga. Iya, event-event dulu. Ya ini, ya gitu Pak Kim. Oke. Santai. Ya. Jadi tidak perlu soal politik ya Pak. Wah jangan ada politik. Saya santai, politik itu tidak usah terlalu ditekuni, jalani aja lah. Yang enak. Dan barangkali dari kegiatan-kegiatan di luar politik itu yang mendekatkan Pak Prabasa di masyarakat, terutama di dapil dan sebagainya Pak Prabasa ya. Iya. Jadi dengan itulah, dengan budaya. Budaya juga. Iya, budaya di situ dekatkan, sehingga kalau di Sambas itu kan ya Sabtu Minggu dia saya tetap balik pulang gitu. Ya kalau di Sambas itu kan terkenal dengan budaya sasaprahan gitu kan. Ya. Di situ Pak Kim. Ya, gitu. baik, bisa juga dikatakan bahwa dengan kegiatan non politik sebenarnya juga ada kaitan politik ya. Itu salah satu barangkali cara Pak Prabasa untuk menyerap aspirasi ya Pak. Sambil silaturahmi. Disitulah yang budaya Sambas itu yang melekat ya. Karena dalam seperahan itu sampai kita bersilaturahmi, nanti kan ini diberikan kesempatan lah tokoh-tokoh untuk menyampaikan apalah nama istilahnya, ada pandangan umum, bebas kita yang mau ngomong apa di sana. Misalnya dari Bupati menyampaikan visi misinya gitu loh. Misalnya apa yang sudah dibuatnya, terus Kapolres misalnya menyampaikan tentang keamanan, jadi diberikan kesempatan. Nah, seperti saya orang misalnya politik apa saja yang sudah dibuat gitu loh, mewakili masyarakat Sambas di Kalbar kaitan dengan pembangunan, menyampaikan pandangan-pandangannya, namanya pandangan umum bebas. Ya. Jadi diundang silaturahmi, disuruh ngomong orang politik, ya itulah. Jadi enak kita bersilaturahmi. Oke, jadi tidak melulu harus di kantor DPRD Pak ya? Nah, di gitu. masyarakat, di lingkungan juga bisa ditemui dan bisa menyampaikan aspirasi ya Pak. Iya. Nah, seperti sekarang ini kan mumpung kita memang jadwal yang dibuat oleh DPRD itu jadwalnya reses oleh Badan Musyawarah dari tanggal 2 sampai tanggal 9. Makanya saya malam ini baru nyampe di Pontianak. Oh, karena besok ke gedung Dewan ya? Besok udah. Jadi sebelumnya ke masyarakat ya? Iya. Gitu. Oke, baik. Bapak Prabasa ini sebenarnya kalau penonton lihat dan amati, beliau ini adalah paket lengkap karena sebelumnya juga di birokrasi Pak ya? Iya. Sebagai wakil bupati di Kabupaten Sambas, kemudian sekarang ke legislatif 4 periode. Jadi sudah tahu lah asam garam, sangat paham asam garam birokrasi, kemudian pengawasan di legislatif ya Pak. Jadi wajar kalau misalnya sudah 4 periode secara 4 periode menjabat di DPRD Provinsi Kalbar. Alhamdulillah. Oke, Pak, ini terkait dengan agak serius sedikit ya. Terkait dengan infrastruktur nih Pak Prabasa. Iya. Apa yang paling mendesak untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan? Kalau kita bicara perbatasan di kawasan
utara kan selain Sambas juga Bengkayang Pak ya. Iya, iya. Apa Pak yang paling mendesak menurut Bapak? Sebelum saya menjawab itu yang ada infrastruktur yang paling mendesak itu Pak ya. Sebenarnya ini apa diundang sebenarnya kali waktu misalnya ada badan perbatasan yang tepat. Betul. Badan perbatasan. Tapi kalau kami ini kan DPR gitu kan. Jadi di Kalbar ini sudah ada badan perbatasan, memang udah lama. Nah kaitan dengan ini kan kami biasa rapat-rapat dengan badan perbatasan. Jadi kalau di DPRD itu kalau untuk daerah perbatasan itu dibahas di Komisi 1 dan Komisi 4 gitu. Nah kaitan dengan infrastruktur yang paling mendesak untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan itu ya kaitannya khusus ya misalnya di Aruk ya itu memang kita masyarakat ataupun yang nyampe kepada saya itu minta terminal barang internasional ya TBI itu itu yang sangat mendesak itu supaya untuk pendukung PLBN Aruk itu. Kemudian pembangunan pembangunan PLBN Temajuk itu juga mendesak untuk menjadi kawasan perbatasan Sambas. Kemudian di Temajuk kalau kita bicara Aruk ini kan Pak M ini sudah cukup baik ya, cukup jalannya sudah bagus, sudah menuju ke Aruk sudah baik. Kemudian dari Temajuk dari Aruk menuju Temajuk itu dari Sungai Bening itu jalan juga baik, sudah bagus itu kan. Yang jadi masalah itu kan sekarang Sambas itu kan sudah mempunyai pembangunan jalan jembatan Sungai Sambas besar dari Tebas itu. Iya betul. Tebas gitu kan karena di Sambas tinggal satu jembatan menuju jembatan Sumpit Cermai menuju ke Temajuk. Itu yang memang harus mendesak lah. Nah supaya ini kalau itu dibangun ya sehingga pusat produksi atau pertanian perkebunan yang ada di daerah perbatasan itu lebih cepat. Nah jadi memang Sambas itu mempunyai 2 kawasan perbatasan ya yang memang sedang diperjuangkan. Aruk ini kan sudah cukup lama. Kemudian tinggal Temajuk. Nah kaitan dengan daerah perbatasan yang memang harus mendesak untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yaitu tentang jaringan telekomunikasi yaitu yang memang harus ada yang harus stabil. Kemudian listrik masih itu ya menjadi perhatian kita karena listrik ini kan sekarang PLN ini kan kita dari perbatasan dari Badau, Badau, Intekong, kemudian Jagoy Babang, kemudian sampai itu kan menggunakan listrik Malaysia. Bahas itu kayak sejak zaman SBY kalau nggak salah ya. Iya, dari saya tahun 2001. Ya. Jadi kita tidak boleh terlena dengan listrik itu. Jadi bayangkan itu akan menimbulkan ya ibarat listrik ini ya jiwa nasionalisnya tuh memang harus harus kita kan bayangkan anak yang tidak tahu membaca tiba-tiba udah sarjana dia menggunakan listrik Malaysia. Wah ini bahaya juga. Jadi PLN sambil di forum ini juga saya mengimbau ya PLN menjadi perhatian kita untuk membangun daerah perbatasan tidak bicara untuk rugi dan jangan jiwa nasionalis kita nih harus dan jangan terlena kita ini memang jauh ya kan kalau kita bicara listrik. Tapi pertanyaan kita kok Malaysia kucing strateginya lain kok di perbatasan dia dia mengutamakan listrik jadi surplus dia menjual ke Indonesia jadi surplusnya. Nah ini perlu juga ini terkait kedaulatan juga ya Pak. Kedaulatan juga itu menjadi perhatian kita semua. Nah, itu yang menjadi perhatian kita listrik itu yang mendesak ibaratnya. Karena kita mau ngomong juga dengan di Kepala Dinas Pendidikan menyampaikan saran Pak Profesor tolong disampaikan dia bilang dengan PLN jalan sudah baik, sudah bagus, semua sudah bagus. Kok listrik masih belum nih, gitu. Kita masih menggunakan listrik dari Malaysia,
mumpung hari ini. Ya. Kemudian saya baru pulang resepsi juga. Dan itu salah satu aspirasi yang masuk juga sih. Ya, Pak. Ya. Kemudian dengan tentu selain itu juga air minum lah, Ya. air minum, sanitasi dalam pemukiman daerah-daerah kawasan perbatasan itu sangat mendesak untuk kita kita prioritaskan. Akses juga ke pusat kaitan dengan pertanian, perkebunan, ya. Jadi ini juga menjadi perhatian kita. Selesai itu. Oke, baik Pak Pramasa, barangkali persoalan-persoalan ini sudah didorong ketika Bapak masih sebagai wakil bupati ya. Iya. Kalau kita ulik lagi berita-berita lama kan itu. Nah, sekarang di DPRD kembali diingatkan Pak ya. Iya. Apalagi sekarang kalau kita lihat kan pemadaman nih Pak. Jadi selain pemadaman juga perhatikan dong kawasan Sambas Pak ya. Jangan masuk desa, listrik masuk desa aja kan, ke daerah perbatasan ini. Betul. Kalau nggak malu dong dengan Malaysia Pak. Jadi Pak Kim, jadi waktu saya berpikir kenapa dulu kan kita mengusulkan waktu zamannya pemerintah daerah mengusulkan bagaimana perbatasan border Aruk dibuka sama Pak Jokowi waktu presiden. Iya. Betul. Wah, saya pikir kenapa nggak dianukan? Saya pikir benar juga. Nanti tiba-tiba mati presiden pas menunjukkan listriknya listrik Malaysia. Malaysia juga ya. Jadi ya nggak jadi diresmikan oleh presiden di perbatasan Aruk waktu itu kan. Oke, Pak tadi Bapak juga menyinggung terkait dengan jembatan. Saya lupa sih, saya tidak sempat nyatat. Itu di bawah kewenangan nasional atau provinsi atau kabupaten Pak? Iya, balai. Jadi Balai. kalau besar kan, dengan Cermai itu kan Sambas itu kan gini kalau kita Hakim itu nyampe ke Tebas, itu kan kita sudah ada Sungai Sambas besar. Ya. Sambas itu kan dibelah jadi dua, Sungai Sambas besar. Itu sudah Sungai Sambas besar itu Tebas menuju Tekaran Jawa itu, yang memang baru jadi itu menggunakan dana APBN pusat. Nah, ini kan jembatan ini, Pak Hakim, itu menuju ke Paloh. Oh iya. Habis Paloh, Cermai, kita maju. Nah, jadi nih kalau yang satu lagi yang Aruk ini kan dari Singkawang, terus Tebas, Bypass, Sambas, terus menuju ke Aruk. Iya, ini kan dua nih. Aruk dengan Temajuk, center lainnya udah bagus jalannya nih dari Sungai Bening, udah tembus itu. Nah, yang satu jembatan lagi yang betul yang tadi saya bilang itu adalah jembatan Sumpit dan Cermai yang masih gunakan ferry. Dan Cermai itu mendesak sekali harusnya dibangun ya Pak. Dibangun, kemudian ini kalau udah dibangun ya tinggal bordernya ada tentang di Temajunya. Kalau Temajuk kan perbatasan dengan Melanu. Oh iya. Dari sana Malaysia itu Melanu. Nah, itu. Jadi yang saya cerita kalau daerah Temaju ini perbatasan etnisnya Melayu, pantai. Ya. Ya. Bagus pantainya. Dan itu salah satu menjadi tujuan wisata juga ya Pak. Dari Pontianak, dari mana-mana. Ya, di mana-mana semuanya arahnya ke Temaju. Pantainya ya tidak kalah dengan Bali itu. Ya boleh sekali-sekali masyarakat pergi ke Temaju. Saya baru pergi ke sana. Ya cuma jalannya baik, bagus semuanya tuh. Rapi. Kalau sudah dari ke Sambas, ke Pontianak libur ke Temaju boleh. Penginapannya pun ada di sana. Sangat representatif ya Pak ya. Tinggal kan promosi ya. Promosi. Jadi selain pemerintah juga masyarakat bisa mempromosikan ya medsos ya Pak. Oh iya. Betul. Dan didukung sama teman-teman di Pak, ini terkait dengan strategi menjadikan PLN Aruk dan Temaju sebagai simpul pertumbuhan ekonomi baru. Apakah Bapak punya ide barangkali ya yang mungkin bisa didengarkan nih sama pemerintah provinsi, kabupaten, bahkan dari nasional, Pak Kapasa? Kaitan dengan ekonomi baru ya, strategi menjadikan PLN Aruk. Ya, itu memang ya harus dilakukan dengan membangun infrastruktur yang mendukung secara lengkap lah. Kaitan dengan ya memang harus ya dipersiapkan ya kalau kita melihat ya jalan ya listrik ya tadi
Tentu dengan strategi menjadikan PLBN Aru dengan Temajo ini sebagai simpul pertumbuhan ekonomi baru yang mengembangkan pengolahan hasil pertanian tadi, ya sekali misalnya infrastruktur, ya pertanian, ya menarik investasi swastanya sendiri, yang masyarakatnya, kemudian ya tadi listrik itu yang penting ya. Penting sampai sana nanti ya sarana informasi ya terputus, ya itu penting sekali. Dan kemudian mempermudah prosedur perdagangan lintas itu. Ya kita kenal dengan Sosek Malindo kan gitu. Ya. Nah ini gimana nih? Nah gitulah kira-kira. Nah supaya lintas Aro Temajo itu kan bisa satu jalan tuh Pak Hakim. Iya betul. Temajo, Aro, Kucing, Brunei. Nah ini saya rasa Sambas itu untuk ke depan luar biasa tuh pertumbuhan ekonomi. Apalagi kita menyambut tahun 2045 misalnya kan. Waktu memang harus kita persiapkan ke arah ke sana. Dan potensi itu ada ya. Ada pasti kita lihat. Nah, yang jelas untuk pengelolaan pertaniannya itu baiklah, bagus. Ya kalau kita lihat memang Sambas adalah salah satu lumbung padi Kalbar ya Pak ya. Yang jelas itu perikanan. Nah, kalau di Temajo itu ya itu lobsternya luar biasa. Saya pas main ke sana, reses di sana, main di sana, pulang dapat lobster. Dikasih mau masuk, gede-gede lobsternya tuh. Luar biasa di sana. Selesai itu. Oke, baiklah rasa kita sudah di penghujung podcast, tapi ada beberapa pertanyaan barangkali ini pastor saya pertanyaan cepat yang gitu ya Pak, bagaimana dengan hobi tadi kan sudah disinggung sedikit. Apa sih hobi Pak Prabasa? Yang jelas hobi saya enggak kemana-mana olahraga. Judo tadi ya, diantaranya judo, kemudian tinju, tinju. Saya senang kalau sudah nonton tinju tuh senang. Berarti dulu era SPK juga sudah nonton ya? Udah SPK. Dan saya juga sudah pernah naik ring juga. Oh iya. Jadi bukan hanya pengalaman, tapi ikut tanding ya Pak? Ya, waktu itu lah. Hobi sampai sekarang masih bisa. Tapi masih bisa naik ring Pak. Kalau buku favorit Pak? Buku favorit saya sementara ini saya suka baca-baca yang olahraga saja. Oke. Nah, politik itu ya sambil jalan ya membaca ya kaitan dengan perkembangan yang saat sekarang lah. Ya, kaitan dengan apa keputusan politik saat sekarang gimana baik itu di internal maupun dunia lah gitu. Tapi kalau untuk waktu santai berarti bacaannya yang sebagai olahraga Pak ya? Ya yang santai-santai gitu. Oke, tokoh yang menginspirasi siapa nih Pak? Kalau di politik itu ya Akbar Tanjung lah. Akbar Tanjung. Senior di Golkar ya Pak? Senior di Golkar, senang. Jadi pasca reformasi ya gitu, karena saya dulu kan langsung Golkar dipimpin Pak Akbar. Nah demokrasi kita terbuka gitu. Jadi di Golkar itu ya diajar untuk memang demokrasi lah. Ya kita dibebaskan untuk berpendapat, tapi begitu diputuskan ya kita harus mau mengikuti, kita patuhlah keputusan partai. Keputusan bersama. Keputusan bersama. Oke. Pak, kalau favorit di Sambas apa nih Pak? Di favorit di Sambas itu saya biasanya ya tadi main di pantai itu tadi. Nah di Jawai, kemudian di Temajo gitu, di pantai-pantai santai kalau di Sambas. Nggak kemana-mana. Itu favorit di Sambas ya? Iya kan di pantai ya. Pak, kalau makanan favorit itu apa? Oh tentu selain nasi padang ya bubur pedas lah. Pasti bubur pedas ya. Sama pedas tuh pakai mana singkatan. Oh gitu. Bagaimana Pak? Bubur pedas tuh perhatikan daerah asal Sambas. Wah mantap, perhatikan daerah asal Sambas. Siapa mau jadi pemimpin di Kalimantan Barat itu harus perhatikan Sambas. Itu maknanya. Pak, satu kata tentang Sambas.
Ya. Apa menurut Bapak? Nah, satu tentang Sambas itu ya, maju. Maju ya. Maju. Sedikit pendek tetapi penuh makna. Maju ya Pak. Maju. Karena maju itu dulu orang Sambas itu SDM-nya ya lumayan pintar-pintar lah. Kalbar itu zaman saya kuliah ya rata-rata di sini ya sama semua gitu. Betul. Ya Sambas gitu. Dan Satu pesan sama orang tua itu tentulah ilmu. Dengan ilmu hidup ini menjadi mudah, tapi kurang. Dengan agama hidup itu makin terarah. Nah, gitu. Dan satu lagi Pak, kalau saya tidak salah juga ada tokoh dari Sambas ulama Pak ya. Oh iya, Sambas dari Sambas juga ya. Yang membanggakan masyarakat. Iya. Pak, kemudian satu kata untuk Kalimantan Barat Pak. Ya, Bapak juga wakil ketua DPRD Kalbar kan ya. Dan tokoh Kalbar, tokoh nasional juga sebenarnya asal Kalbar. Apa Pak? Solid ya. Ya, benar solid. Karena kita berapa banyak etnis ya harus kompak, harus solid. Membangun Kalbar ini kalau kita tidak solid, tidak bersama membangun ini, wah rentan kita ini. Jadi kita harus silaturahmi, harus lengkap. Ya, itu dari bahasa saya harus kompak ya. Untuk kalau solid, ya semua karena beberapa etnis yang ada di sini harus kompak dengan pengalaman yang sudah ada. Ya, kita harus aman lah. Dan insya Allah kalau kita melihat ya pembangunan kita ini kan ya sudah mulai, kalau nggak kompak enak kita ini. Betul. Kalau enak kayak ekonomi bagus. Hubungan antara etnis juga bagus ya. Iya, kita udah banyak pengalaman dan sekarang sudah aman, tidak ada pecah antara etnis, Ada gesekan, ya. Dan ini tergantung dari pemimpinnya. Apalagi kalau kita lihat background Golkar ya, Golkar itu sangat Indonesia mini ya. Berbagai agama etnis masuk semua di situ Pak ya. Oke. Pak Pramasa, ini terkait dengan katakanlah misalnya jika Bapak diberi kesempatan berbicara langsung ke masyarakat Kalbar, khususnya generasi muda di perbatasan, pesan apa yang Bapak ingin sampaikan ke anak-anak kita, generasi muda Gen Z barangkali ya? Dengan kondisi yang saat sekarang, gitu ya. Betul. Kaitan dengan permasalahan ke depan tentunya, khususnya kepada anak-anak muda lah ya. Ya musil yang ada saat sekarang ya, untuk apa yang ada sekarang jangan mengikuti ya permasalahan-permasalahan yang gimana ya, yang terjadi saat sekarang ya, selalu yang tidak menghormati budaya ya, budaya memang harus kita pertahankan untuk depan gitu. Kepada anak-anak muda, budaya yang jadi perhatian kita nih, sopan santun, budi pekerti yang langsung melekat kepada pemuda kita saat sekarang gitu. Oke, artinya meskipun ini era medsos, era budaya terbuka, tetap dari itu harus dijaga ya. Iya itu. Oke, baik Pak, kita sudah di penghujung podcast, tapi sebelum kita tutup, ada barangkali kita minta closing statement dari Pak Pramasa terkait dengan bincang-bincang kita hari ini. Ya, Hakim, sesuai kita tahu bahwa perbatasan ini kan ibaratnya beranda depan bangsa Indonesia, tapi tidak semudah yang disampaikan gitu. Betul, banyak kendala-kendala atau masalah-masalah yang kita hadapi di provinsi Kalimantan Barat inilah, membangun dari ini. Nah, ini pertama yang kita minta adalah keterbatasan kewenangan daerah dalam membangun kawasan perbatasan itu sendiri. Kita tahu bahwa kawasan perbatasan ini kan merupakan kewenangan pemerintah pusat. Nah, makanya untuk itu sehingga pembangunan di kawasan perbatasan ini tergantung pada regulasi dari kebijakan pemerintah pusat. Nah, seperti saya ambil contoh bahwa pada saat saya menjadi wakil bupati Kabupaten Sambas periode 2001-2006, itu kan Sambas itu memang kita lihat dekat sekali dengan perbatasan itu.
Makanya kemarin tahun 2001-2006 Bupati dan Wakil Bupati dan pemerintah Sambas itu membuat 4 kawasan industri di sana. Tapi tujuannya adalah border harus dibuka, Aruk itu. Nah, karena hasil produk itu kita jual ke daerah sana. Tapi kan kita tidak bisa, walaupun perbatasan itu kan haknya pemerintah pusat, kewenangan Jakarta. Ya G2G-nya tuh Malaysia hingga kita nggak, akhirnya bubar itu kawasan industri itu. Akhirnya jadi timbulnya sawit sekarang ini daerah perbatasan. Nah itulah tadi. Jadi kemudian yang kedua, kawasan perbatasan ini adalah umumnya berada di kawasan hutan. Ya jadi bahkan sangat mempengaruhi kebijakan pembangunan infrastruktur. Banyak hutan lindung kan, banyak hutan, bahkan di sana kalau ada desa ada hutan, di kantor desa maupun kantor camat di Sandi di Paloh itu ya hutan lindung, kan itu. Nah itu kan menjadi kewenangan pusat. Nah ini menjadi perhatian kita. Kemudian regulasi ekspor, ekspor impor yang belum berpihak pada perbatasan. Ini yang harus menjadi perhatian yang kita perjuangkan untuk pemerintah pusat. Yang memang khusus untuk daerah perbatasan. Ya itu masyarakatnya. Ya, karena masyarakat di sana ini kan saudaranya sebelahnya. Bahkan itu masuk keluarganya, masuk keluarga Malaysia, yang sini warga Indonesia. Nah ini jadi perhatian. Jadi gimana itu daerah-daerah perbatasannya seperti itu. Nah maka kita minta regulasi perkembangan ekspor impor yang belum berpihak kepada masyarakat perbatasan, itu yang menjadi perhatian. Kemudian minimnya sumber SDM-nya lah. Makanya dulu kita daerah-daerah perbatasan rencana kita kalau mereka itu kan daerah perbatasan satu pendidikannya itu menjadikan satu, gitu kan kita. Jadi daerah tertentu dia tidak mengikuti jadwal dari pemerintah sesuai daerah supaya karena mereka ini kan sambil dia ini kan membantu orang tua juga ke ladang. Betul. Maka dikumpulkan jadi satu. Nah ini memang khusus untuk pendidikan daerah kawasan perbatasan. Dan kemudian barangkali kita membangun daerah perbatasan ini kan rata-rata memang masalah anggaran lah, menjadi permasalahan buat kita. Tapi inilah tidak ada masalah kita. Nah makanya barangkali itu kita harus memberikan minta kepada pemerintah pusat, jadi berikanlah kepada daerah gimana cara mengatasi itu daerah perbatasan yang memang tidak bisa disamakan dengan daerah-daerah lain. Saya rasa itu. Oke, masih banyak sebenarnya yang ingin kita tanyakan, yang ingin kami ulas dari bincang kita Pak, tapi karena rejim waktu yang tidak bisa kita lawan. Sahabat satu kata, Pak Prabas ini dari Sambas langsung ke Pontianak Pak kita ambil podcast setelah reses beberapa hari. Luar biasa semangatnya dan semangat kemudian fisik luar biasa Pak ya. Karena kita tahu Sambas ke Pontianak itu kalau di 200-an kilo. 200 kilo itu udah negara lain kalau di luar. Kalau di Jawa tuh itu udah berapa gubernur? Iya, udah berapa gubernur, udah berapa bupati Pak ya. Udah gubernur, berapa bupati. Dan mudah-mudahan nanti kalau nanti jembatan katanya yang FS-nya sudah jadi ini, jadi rencananya kan di ini tolnya udah jadi Pontianak Singkawang kan gitu. Yang ada di tol tinggal menuju ke Sambas kan dekat. Sekarang udah macet benar. Apalagi nanti kita mau jadikan ada kereta api. Memang direncanakan lebih baik lagi tuh. Pontianak Pontianak Sambas, Kucing, Brunei. Itu. Jadi lintas negara ya Pak? Lintas negara. Apalagi Pontianak, Kalimantan Barat langsung ke IKN. Luar biasa Mas itu. Mudah-mudahan kita doakan. Amin. 45 tahun nanti ke depan. Amin. Oke, sekali lagi terima kasih Pak sudah hadir di studio. Sudah menyempatkan waktu. Terima kasih. Dan kita tahu tadi seperti kita bilang tadi depan bahwa hari ini luar biasa sibuk ya Pak ya. Masalah dari kampung sampai ke Pontianak. Sahabat satu kata, terima kasih sudah menyaksikan podcast kami. Ikuti podcast kami berikutnya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Sampai jumpa.
Terima kasih. Ya, selamat malam. Makasih Pak ya, luangkan waktu luar biasa Pak. Izin.